Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Malik Zon Podcast. Kali ini saya kedatangan Mas Tio. Mas Tio ini punya motor istilahnya motor dulu lah, jadul lah istilahnya, tapi kelihatannya suka dirawat nih. Oh iya, saya akan tanya-tanyakan sama Mas Tio kali ini. Gimana Mas Tio kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Mas. Kesehariannya sekarang apa ini Mas Tio? Keseharian di rumah karena belum dapat kerjaan, jadi bikin video di YouTube sama upgrade tipis-tipis motor. Paling kemarin kan habis turun mesin tuh Mas, jadi perlu rayon, jadi maksimalin rayon itu kan mumpung nganggur. Oh, mumpung motornya belum dipakai. Sekarang bikin konten-konten di YouTube lah istilahnya. Bikin konten di YouTube. Kontennya tentang tutorial motor ini. Ya lebih ke sharing sih Mas, karena kan saya kan basicnya bukan bengkel toh. Iya. Saya kan cuma maksudnya ya pengguna, terus pengen motor enak, terus tak akali sendiri berdasarkan pendapat dari orang lain yang tak coba-coba, terus akhirnya ketemu enak. Nah itu yang pengen tak bagikan ke teman-teman Supra 125 yang dibikin kopling manual. Tuh ceritanya bikin YouTube kayak gitu. Ceritanya bikin YouTube Itu tentang motor ini ya. tentang tutorial. Terus yang akhir-akhir ini sih soal short itu aja sih Mas. Oh iya. Bikin short. Oh iya, oke. Iya. Gimana nih sejarah motor inilah? Nah, Istilahnya kok masih terawat, ini bagus nih, gimana? Iya, ini jadi ceritanya dulu pas kecil Mas itu ditawari motor sama keponakan bapak. Oh, keponakannya Bapak? Iya, di Jakarta tapi. Motor ini? Iya, ini aslinya plat B, terus Oh, ini aslinya plat plat sana, B, sana plat Jakarta. B, terus Iya. sama Mbak itu pokoknya suruh dipakai aja. Cuman kan kita nggak enak, Iya, jadi iya. tetap ditebus lah. Dulu itu pokoknya kondisinya ya kurang layak lah Mas, jadi bodi-bodinya beset-beset dan lain-lain. Dari awal Iya, di sana ya? itu pas dulu saya SD. Kalau dulu kan belajar motor bisa pakai motor sendiri, awalnya pakai ini. Kalau Berarti udah dari kecil ya? udah dari Masnya kecil, ini dari kelas pakai motor ini 3 SD atau 4 SD Mas. sampai sekarang Sampai sekarang masih dipakai. masih suka sama Masih Supra? suka karena di satu sisi kan udah banyak yang dikeluarkan untuk perbaikan, Oke. terus ada banyak hal yang bisa saya perbaiki sendiri, jadi nggak perlu ke bengkel, bisa tak perbaiki sendiri. Iya. Terus misal ada apa-apa di jalan kan udah tahu toh Mas, oh ini mungkin yang perlu dicek apanya, jadi Udah tahu apa ya udah tahu resiko-resikonya yang seluk-beluk lah pokoknya. dalam-dalamnya lah Udah hafal, jadi Iya. nyaman pakai inilah. Berarti dari SD Dari sampai SD sampai sekarang. sekarang. Berarti Sampai sejarahnya banyak ini ya. Ya lumayan sih Mas, jadi pertama kali jatuh naik motor pakai ini, pas dulu belajar motor, pas lancar jatuh pakai ini, pas punya pacar pakainya juga ini, ya yes, pokoknya banyak kenangan lah. Jadi sayang kalau dijual, lagi pula kan harganya nggak seberapa toh Mas, Iya. jadi mending dirawat aja, dipakai sendiri. Jadi ini sejarahnya dari kecil ya. Motor ini dari kecil. Dari kecil, terus ya itu udah dipakai sampai sekarang. Oh ya, untuk part-partnya yang udah diganti apa aja ini? Kalau motor untuk Supra ini. part-partnya yang diganti itu ada beberapa Mas, tapi penggantian part itu didasarkan dari kebutuhan, bukan dari kok pengen ganti enggak, tapi dari kebutuhan aja sih. Karena beberapa kan ya namanya motor tua kan ya Mas ya, part-partnya kan banyak yang enggak, maksudnya berumur, terus mungkin udah banyak yang rusak, jadi tak ganti. Kayak misal pelek, terus Oh, pelek ini. ya pelek udah ganti, terus Apalagi? knalpot, Oh, terus knalpot ini. iya ini Sama bodinya ini. bodinya bodi KW Mas. Kalau Oh, bodi KW ini. kalau knalpot itu karena udah keropos aslinya, terus yang Ganti yang baru itu kalau asli yang ori itu. ya, yang asli kode KPH itu mahal, Oh, biasanya yang ori itu mahal ya? bisa tembus 1,4 juta. 1,4 Iya, juta. stok baru tapi lama di dealer itu harganya segitu Mas. Jadi sayang kalau beli yang asli. Terus beli yang iya, berbalingga ini stainless, tahan karat. Oh iya, ini Tahan karat, stainless iya. bahannya. Jadi nggak khawatir karatan. Kalau apa soknya ini masih ori ya?
sok semua ori, Oh, depan ori. belakang. Cuma ini yang depan tak tinggikan karena dia kalau ketemu lubang kan suka mentok tuh mas. Kalau Supra itu, jadi ini tak tinggikan. Oh, ini ditinggikan. Beli paket buat peninggi sok itu, tapi cuma sulingnya aja yang diganti, jadi dia lebih tinggi ininya travelnya. Oh iya. Kalau mesinnya ini dalamnya Kalau untuk apa mesin, ya karena motor tua. upgrade cc-nya atau apa? Ya ini karena motor tua, meskipun sama-sama 125 cc, kalau Siap. dibanding dengan Matic kan yang baru-baru kan pasti kan beda tuh mas. Iya iya. Karena Iya. part-partnya mungkin udah pada aus dan segala macam, jadi tetap ada ibaratnya upgrade lah kalau kata-kata anak-anak sekarang. Jadi kayak di bagian head itu diporting, ganti noken, di porting ya. terus pistonnya udah ganti yang lebih Pistonnya besar. udah ganti. Kalau ini apa ini nih? Ini ini selang hawa mas. Oh, selang Hawa. Iya, jadi buat ini aja sih, variasi aja Oh, sih variasi. sebenarnya, iya. Karena kalau nggak dipakein itu, ini kan sealnya cuma satu tuh mas. Kadang ini suka rembes. Kalau CD-nya pasti ori. Kalau CDI masih ori, semuanya ori. Cuman ganti seker, porting, seker. sama ganti noken. Udah itu aja sih mas. Untuk Terus karbu-karbu masih cakram yang standar. depan itu Ini dengan- cakram udah gantian. Ini karena teman-teman pakai yang lebar terus pengen mas, tapi cari yang murah. Oh iya. Ini harganya 170 ribuan. Mereknya Ride It. 170.000. Merek Ride It. Terus untuk bracketnya, karena sebenarnya bawaan Ride It itu ada, cuman dia kampasnya kurang merata makan itu. Ya. Jadi habis ibaratnya kalau ketika kampasnya udah mau habis itu dia malah ngunci, jadi tak ganti yang dural. Ini kampasnya makan semua, jadi lebih pakem juga sih. Lebih cakram lah. Ini kan diameternya kan 300 Thomas, jadi lebih besar daripada Oh standar. iya iya. Kalau lebih besar kan ya lebih pakem aja sih. Kalau bannya Lembut. bannya ini apa ini? Kalau ban depan belakang udah ganti, udah upgrade, udah naik size-nya dari yang standar. Siap. Depan pakai 80. Kalau yang belakang Istilahnya ban 9. donat ya? Iya, istilahnya ban donat. Kalau belakang 90/80. Kalau bannya pakai FDR yang depan, karena FDR ini yang Blaze ini dia intermediate compound mas. Jadi Oh iya. kalau dibanding ban biasa lebih empuk, tapi nggak seempuk ban race, nggak seempuk ban balap. Yang belakang sih masih ini pakai pakai Zeneos ZN62 itu katanya sih keras, tapi kalau tak pakai kok cepet habis sama Cepet aja. habis, Iya. oh iya. Berarti kan mungkin nggak terlalu keras kali ya mas. Iya. Kalau untuk lampunya Lampu-lampu semua udah LED, LED, terus body ini yang halus beberapa ada yang KW mas, kayak sayap, terus dasi, terus bodi samping kiri kanan itu KW, terus ini strippingnya juga KW. Jadi kalau di kamera mungkin kelihatan bagus, tapi kalau dilihat langsung detailnya kurang. Jadi kok ini udah luntur, terus yang sana udah mulai luntur kena panas mesin dan lain-lain. Jadi tapi kan ibaratnya kalau nanti ada rusaknya kan lebih murah tuh mas gantinya. Iya. Nggak sayang lah kalau pakai Iya. ori kan sayang. Ya sebenarnya ada sih orinya di rumah yang warna putih sama merah, ini dasinya. Berarti yang di upgrade Spek rare. ini Iya, knalpotnya sama mesin, terus kaki-kaki, ya. terus cakram pengereman. Ini masternya ganti RCB. Oh ini masternya RCB. Iya, ganti RCB. Sebenarnya kiri kanan kopling sama masternya ini, tapi yang sana habis crash, jadi tak ganti yang Suzuki. Habis crash? Habis crash. Terus Di mana itu? Mas? di daerah Samigaluh mas. Oh, Iya, jadi turun ke jurang. ceritanya gimana ini ceritanya? Itu kan kayaknya ada bekasnya tuh mas itu. Oh ini ya? Iya, itu kan ada Oh bekas. ini, iya iya iya. Jadi motor itu ya intinya guling-guling lah. Jadi posisi di turunan nikung, Iya. karena dulu kan ya waktu muda kan kita nggak paham ban ya mas ya. Siap. Jadi dana pelajar kan ya ban seadanya, yang penting bentuknya mau empuk mau keras kita nggak tahu, pokoknya intinya bentuknya bagus. Tak beli ternyata banyak keras, terus ketika direm ngunci, akhirnya lurus terus ke jurang, tapi nggak tinggi kok, paling 3 meter. Jadi guling-guling ya, gitu. sakit lah. Iya. Sakitnya Nggak setelahnya. tinggi. Oh, Sakitnya iya. setelahnya.
kalau mungkin teman-teman tahu itu di daerah Samigalo Mas, kan rutenya lumayan tuh Samigalo. Kalau nggak apal Medan, Wah itu iya udahnya ngeri. nggak bisa cepet kalau Kalau daerah sana lewat itu situ. ngeri. Woy. Kalau Kalau nggak apal nggak- Medan. Kalau belum tahu Medan ya Iya, tapi sekalinya apa lu enak banget Mas jalan Iya, ini, Mas. gini, cornering apa segala macam. Nyaman. Kalau pakai ban yang lebih besar. Ini ban depannya lebih empuk kok daripada belakang kok Mas ini. oh iya. Ban depan lebih empuk. Terus ini ya selain lainnya standar, cuma tak pasangi holder HP. Oh iya. Ini kalau buat konten ya, Kalau buat ini aja sih Mas, Map. kalau misal map apa-apa. pulang kerja atau habis nganterin pacarnya mungkin ke stasiun, pulangnya kan masih bisa video call di jalan. Waduh ngeri ini. Terus Ngeri, guys. mungkin ganti ini juga sih. Tuh. Ini sih Biar aman, karena kan kalau buat bawa barang ya masih banyak yang perlu diganti sih Mas, tapi ini udah cukup bikin orang nengok sih kalau di jalan, karena Iya kan sih. jarang ya Mas yang punya Supra Masih, X125. Iya, kinclong kayak dengan gini. kondisi seperti ini kan jarang. Motor dulu tapi masih bagus nih guys. Iya lumayan. Si motor terawat lah ini. Iya, udah beberapa kali jatuh kok ini Mas. Oh iya. Dulu itu sebelumnya malah pas SMK itu nabrak Pak Ustadz. Nabrak Pak Ustadz. Nabrak Pak Ustadz. Gimana nih? Jadi kan dulu ya namanya anak muda ya Mas, ketika SMK itu kan kita pikirannya pokoknya habis ulangan pulang tidur di rumah, pokoknya pengen cepet pulang. Wes. Jadi ketika di lampu merah itu, setahu saya, seingat saya loh Mas, itu udah hijau. Lampunya lampunya udah hijau. Begitu hijau langsung tak gas tuh, wet, gitu. Terus tapi salahnya saya itu nggak nengok kiri atau kanan, nengoknya ngiri terus nengoknya. Jadi nggak nengok kanan, jadi nggak merhatikan dari sebelah kanan. Ternyata itu masih ada yang ngeblong Dari kanan. sebelah kanan. Iya, ya wis ketabrak Berarti itu. keras gitu ya? Salto, motor salto. Oh, jadi Saya pun ini juga salto ini. juga, iya. Jadi bener-bener yang belakang keangkat terus ginilah pokoknya motor itu Mas. Kayak Iya, karena kan dia nabrak terus gini toh. terus gimana ini keadaan Itu kalau motornya yang depan ini peang peleke, tapi ini udah di setel lagi, udah Press ya? udah lurus lagi sih. Terus kalau Pak Ustadznya itu dia cuma memar-memar aja, cuman Oh, memar di mana? memar di daerah sini. Wah itu kacau sih Mas, itu pas SMK itu. Untung warga di situ tuh baik-baik, jadi setelah tak tabrak kan dia kan sebenarnya itu kan montir Mas, Oh, montir dia tuh mau spuring mobil di tempat pelanggan. iya. Jadi dia bawa kunci banyak, terus tak tabrak itu kan kuncinya nyebar biar gitu kan. Duh. Wah warga daerah itu untung langsung Ada yang nolongin lah. langsung pada nolongin. Ini di daerah mana itu, Mas? Daerah Purworejo sih Mas, Oh, Purworejo ya. itu langsung pada nolongin. Terus ya itu udah bapak memar gitu aja. Terus habis itu malah bapak itu masih kepengen tetap lanjut ke tempat pelanggannya itu, jadi dia nggak minta pulang. Jadi cuman- nggak pulang, iya nggak pulang, malah ke lanjut tempat kerja ke yang mau tempat yang mau di spuring itu Spuring. sama dia kan mekanik. malah Oh. nggak mau pulang tapi malah Iya. mau ke tempat kejana. Kalau bapaknya sih kekeh, ini kan masih kuning Mas gitu, karena dia ketika lihat yang dari arah saya itu udah pada berhenti gitu loh Mas. Tapi masnya Padahal lihat itu kan udah hijau. iya, padahal kan itu sebenarnya ya kita kan udah hijau nabrak, terus kan dia pasti udah muter lagi toh. Iya. Si polisi lampu merahnya itu kan pasti muter lagi gantian, hijaunya itu bagian tempatku merah. Itu teman-teman yang lain pada berhenti kok Mas. Loh itu udah merah lagi Pak, tadi pas nabrak itu hijau, jenengan kenapa ngeblong? Tapi namanya orang tua ya Mas, kita Iya. kalau yang muda ya yes gimana lah. Terus minta dianterin, udah tak anterin, kata yang pelanggannya itu beliau ini Pak Ustadz. Oh, jadi Pak Iya Ustadz. Pak Ustadz, karena dia udah 6 tahun di Tuban katanya. Udah Oh, sampai di situ sih pertemuannya. Terus esoknya kan kita udah tuker-tukeran nomor HP, besoknya kan saya ke tempat beliau. tanggung jawab lah. Iya, ya etikat baik lah. Iya. Tapi beliaunya tuh cerita kalau sebetulnya itu saya itu ada yang narik. Narik apa ini? Ada yang narik. Jadi katanya sih ditarik sama penunggu situ Mas, perempatan situ. Penunggu
di jalan itu. Iya, tempat menunggu itu. perempatan itu. Jadi pokoknya kata beliau itu makhluknya itu ini separuh rusak mukanya. Ngeri, guys. Ya lumayan. Tapi kan ya saya apa sih bapaknya gitu kan. Saya kan Nggak percaya ya jadinya. bukan nggak percaya, cuman kayaknya itu atas kehendak diriku sendiri. Iya, ngeri. Pokoknya kayaknya ya aku tuh ngebut wae, aku taunya ijo gitu kan Mas. Tapi ya beliau bilangnya kayak gitu, terus katanya udah dibawa ke tempat pijat, terus belum sembuh Mas katanya, tetap rasanya tetap nggak enak, udah disalep, udah dibalsem, pokoknya udah dipijet lah. Terus gimana Ya ini? nggak tahu ya, kan beliau ceritanya pokoknya dia katanya komunikasi lagi sama makhluknya yang di situ. Sama makhluk. Iya, Terus makhluk itu yang narik penunggunya situ, perempatan situ. Terus gimana itu ceritanya? Iki piye kok aku mbok ngene iki? Ini gimana kok kamu bikin aku begini gitu loh katanya. Narik anak orang buat nabrak aku katanya gitu. Terus akhirnya nggak tahu ya, pokoknya ini kata bapaknya dipaksa lah supaya dia ibaratnya spill obatnya ya. Ngeri. Spill obatnya apa, terus Bicara sama makhluk iblis. katanya obatnya daun cabe Mas, daun cabe ditumbuk terus dioles. Oh, daun cabe ditumbuk Dioles. dioles. Tapi Terus? kata bapak itu nggak semua obatnya kayak gitu, itu tergantung makhluknya. Gitu. Iya katanya, itu Ngeri katanya kali ya. iya, terlepas dari benar atau salah kan Tapi itu habis balik ke dikasih daun cabe itu katanya sembuh. adem, iya adem. Wah jadi langsung jadi adem Mas, buat jalan langsung enak gitu katanya. Tapi kan ya nggak tahu ya Mas, itu benar atau salahnya kan balik ke pribadi masing-masing. Tapi kan intinya kalau kata bapaknya itu obatnya akan beda-beda di setiap makhluk. Wah, Misal kita ditarik genderuwo atau apa, misal katanya nanti beda obatnya tergantung jinnya itu. Wah, Sebenarnya mungkin ini sih Mas, mungkin syarat kali ya, syarat buat dia narik penyakitnya atau gimana ya, diluluri gue lah, gue tak tarik gitu kali dia ya. yang bikin, Mm-mm, dia terus, yang bilang, dia padahal yang bikin syarat. Ya gitulah pokoknya pas itu. oh iya, Tapi ini aman kok, peleknya di Masih setel aman. lagi, lurus lagi gitu. tapi ini masih bagus ini supaya Ya masih lumayan sih Mas. Ini juga sering dicuci ya ini. kalau dicucinya enggak sih, kebetulan nih beberapa hari udah nggak hujan tuh Mas. Oh, Cuman iya. memang kalau pakai motor yang kotor tuh rasanya aneh. Jadi kayak kurang, ya kayak ada yang kurang gitu kalau pakai motor kotor itu ya. Sukanya yang bersih lah. Setidaknya ya Kalau kalau dipakai ini ya, bahasanya apa ya, ini enteng. Enteng lah. Jadi nyaman lah pakai. Kalau dilihat orang juga Kalau Supra Enak. kayak gini ki ada komunitas nggak sih Mas? ada Sebenarnya? komunitas, tapi dia itu nggak ada wadahnya Mas. Jadi nggak ada Oh, ada ketua. komunitas, Ada. cuman nggak ada wadah. Iya, ya ada beberapa komunitas, cuman saya pribadi kan nggak gabung komunitas. Oh iya. Kalau teman-teman yang lain ada sih, namanya kalau di Purworejo itu Sarjo. Tapi Oh, ada, oh iya, Sarjo. Sarjo Supraporjo, tapi nggak tahu masih aktif Yes. atau enggak. Terus Komunitas biasanya sih Supra. teman-teman kalau kumpul sesama pecinta Supra, maksudnya yang sama-sama ngerawat Supra, itu lewat ini sih Mas, info temen nih. Misal aku sama Mas Zaini Iya. punya Supra nih, ayo Mas Zaini kapan kumpul ke alun-alun atau kemana Cat gitu. ya, gitu ya. Terus bikin story, si foto, kirimin ke temen nih. Mas Zaini punya temen yang punya Supra, aku juga punya temen yang punya Jadi Supra. terkumpul Iya, banyak jadi nyambung terus. silaturahmi. Kalau pas ramai banget Mas. Kalau pas libur ya. Iya, pas libur ramai banget, tapi kan itu nggak ada wadah ya, cuman ya penghobi lah. Cuma mereka kan seneng bikin konten, Iya. jadi foto-foto Senang gitu. bareng-bareng. Iya, kumpul-kumpul, kan lumayan konten itu Mas. Jadi komunitasnya itu Iya, suka ngumpul-ngumpul lah. kumpul-kumpul. Seperti- Kebetulan kan temanku satu angkatan itu juga punya Supra Mas. Oh, Iya, karena dia lihat Supraku jadi bagus, terus akhirnya dia bangun Supranya. malah jadi membangun Iya, Supranya. malah bangun Supra dia, jadi malah lebih bagus lagi, speknya malah hedon lagi Supranya. Lebih itu. Lebih ngeri lagi. Speknya 150. Kayaknya saya dengar Mas ini ya seperti kepingin sih, Pengen pengen. ya nanti kapan-kapan kalau ada rezeki. Soalnya gampang banget Mas ini modif Supra Iya, 125 ini. terus Bisa irit ya. irit. Cuman ya itu tadi, karena motor tua, jadi kalau dibandingin
yang sama-sama 125 dengan motor yang baru kan tenaganya kurang. Iya. Tapi ini gampang banget kalau misal mau upgrade CC itu gampang banget mas, karena kan dia tinggal ganti blok sama headnya aja. Cycle-nya dibesarin, terus headnya di klepnya digedein, porting, udah gitu aja udah 150. Kerkasnya nggak usah ganti, kerkasnya bawaan. Semua laker-laker itu Kalem juga udah kalem mantap. naiknya. Iya. Tenang di jalan. Tapi kan ini kalau di hitung-hitung ya mas di atas kertas secara hitung-hitungan matematikanya lah, Iya. hitungan cc-nya itu ketemunya 140-an cc. Ini 140 cc. 140 cc. Wah, ngeri ya. Karena udah sekernya udah pakai 56,5. Sehernya 56,5. 56,5. Itu kalau Jupiter MX yang 135 Ya. itu sekernya cuma 54. Jadi lumayan naik 2 tinggi ya. mili ya. Ngeri Ya kalau tenaganya sih nambah mas, tapi kalau top speed relatif lah, cuman lebih enak aja. Mau ke top speed tuh lebih cepet gitu rasanya, Oh, iya. speedometer lah lebih cepet. set gitu ya. Iya, cuman kan ini minusnya punyaku ini kan dia klepnya masih standar. Oh iya. Terus knalpot ini sebenarnya spek standar. Jadi maksudnya bukan knalpot spek 130 atau 150 cc. Ini tuh knalpot meskipun suaranya ngebas adem bobokan, tapi dia sebenarnya untuk spek standar. Jadi ngempet ibaratnya. Oh, Tapi tetap enak sih buat harian, lagi pula kan ini kompresinya nggak terlalu tinggi. Jadi masih bisa pakai pertalit. Meskipun cc-nya udah gede. Oke. Jadi masih bisa pakai pertalit. Karburator spuyernya juga masih bawaan, jadi nggak Semuanya masih ori lah. Kalau irit atau borosnya setelah bore up nanti relatif tergantung tangannya sekolah atau enggak. Nah, itu. Kalau tangannya kita buka tutup gasnya enak, kalem lah ibaratnya ya, itu nanti pasti irit tak jamin. Oh ini malah perjalanan ke sini aja rasanya cepet banget tak mas, kan itu nanjak toh. Iya, iya. Ini nggak pernah buka gas separuh, lebih dari separuh nggak pernah. Wah, ngeri ya. Karena niatnya kan pelan-pelan toh, tapi nggak Enak gitu loh, enjoy. buka seperempat gas itu udah kenceng, udah nyaman lah, masih nggak bosen naiknya, nggak bosen. Motor lama tapi masih kenceng lah. Ya ini termasuk ini sih mas, apa udah lumayan maju pada zamannya, soalnya kalau motor-motor sekarang malah speedometernya kan ada di sensornya di depan sini tuh. Iya. Kalau ini kan sensor speedometer ada di belakang, jadi nggak ada ada kabel ke depan ini nggak ada. Kalau mau bagus lagi ya upgrade pengereman jadi double disc. Tapi ini pakai tromol aja udah mantap kok, udah bikin jatuh. Iya. Bikin kunci tau. Kalau settingannya bener pakem ngunci dia knalpot, masih tromol itu. Oh, Nggak perlu ganti DD. iya. Ya lumayan lah mas ini. Bagus lah mas. Karena banyak kenangan juga, kalau mau dijual harganya kan juga nggak seberapa tuh mas kalau dijual. Jadi ya tak pertahankan, siapa tahu nanti kalau ada rezeki malah nambah motor. Oh iya. Kan lagi rame Matic tuh mas sekarang. Oh iya. Lagi rame Matic. Emang rame itu ya, Kang. Jadi ini upgrade ini mesin sama. Terus ini dibikin kopling mas. Oh ini kopling. Tapi bikin kopling di Sprite 125 tuh nggak kayak bikin kopling di Jupiter atau Grand. Terus? Jadi pokoknya nggak bisa asal pasang mas, bener-bener harus dicek part-partnya. Terus kayak kampas kopling nggak bisa pakai standar. Kalau kampas kopling pakai standar dia selip. Pernya juga pasti harus pakai yang lebih keras dan lain-lain. Gitu. Karena rasio gigi satunya itu berat, nggak kayak kopling manual yang asli bawaan pabrik. Itu kan dia enteng, lepas kopling kan dia maju sendiri tuh mas. Berarti ini motor ini buat harian juga ya? Buat harian Ya? Iya, ini tiap hari dipakai loh mas. Oh ini setiap hari dipakai. Iya, iya. Meskipun kelihatannya bersih, tapi ini tiap hari dipakai sih. Cuman kebetulan kan beberapa hari ini nggak hujan. Iya. Oke Mas Tio, Siap. terima kasih udah memberi sedikit istilahnya masukan lah buat semuanya, buat tentang motor inilah, sharing ya, sharing hari-hari. Terima kasih udah datang di podcast saya. Siap, sama-sama mas. Jangan lupa mampir di channelku. Oh iya,
Iya, Hmm. Mas Tio ini juga punya channel YouTube guys, namanya Tio Bojong. Hmm. Bagi yang mau Tanya-tanya tanya soal kopling, soal kopling sama Hmm. motor-motornya, sama motor Supranya, bisa tanya di channelnya Mas Tio Bojong. Dan Instagramnya ada, Mas? ada juga tiap bojong juga. Oh, Tio Bojong juga, Iya. ya. Tapi kalau mau tanyanya mending di YouTube aja sih mas, pasti Oh. tak jawab kalau di Iya. YouTube Siap. seputar ini modifikasi. Ya. Terima kasih ya Mas Tio Siap, sudah mampir di sama-sama podcast mas saya. ini. Bisa lain waktu, next video lain waktu ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.